pengumuman untuk deteksi para penyelenggara, observasi, keterlaksanaan, dan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, segera pimpin berdoa. Yuk, kita mulai pembelajaran kali ini. Ada kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak, pagi hari ini yang masih segar, sebelum kita mulai di materi, akan saya cek kehadiran absensi kalian. 1. Aida Rahmawati hadir. Aini sudah sarapan? Al-Abiyu, Al-Fikri, Bagas, Karisa Ayu Nur Amalia, Denis Syarafuddin. Mana Denis? Oh, depan. Esma Elo Budis Ibramovic. Fakri, Keisha, Krishna Akbar, Laili duduknya sama Lailun. Mahardika, Mahardika mana? Melati, Muhammad Alif, Muhammad Aldi Maulana, Pratista, Rania, Tiara. Oke, baik. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan memasuki satu materi baru, yang mana nanti kalian harus bisa mengerjakan LKPD, mengerjakan tugas, dan nanti akan saya tunjukkan bahan. Jadi kalian nanti ada pandangan seperti apa materi kita pagi hari ini. Yang pasti bakalan seru. Yang tidak akan pernah kalian dapatkan yaitu keseruan dan keunikan serta materi ini yang harus kalian dalami nantinya. Oke. Untuk berikut ini akan saya jelaskan tujuan kita dari pembelajaran pagi hari ini seperti ini. Yang pertama, agar kalian jelas, yang pertama, peserta didik harus bisa menganalisis prinsip dasar keamanan jaringan telekomunikasi. 1.
Yang kedua, peserta didik harus bisa menganalisis prinsip dasar dari sistem seluler dan microwave. Ya. Dan terakhir, kalian harus bisa menjelaskan secara kritis, ya, untuk menjadi dengan berdiskusi kelompok. Ya, apa kalian siap? Siap ya. Oke, untuk kita mengobarkan semangat pagi hari ini, Bapak, saya pengen tahu yel kita, ciri khas mapel yang saya ampu, ya. Kalau saya bilang siapa kita, maka kalian harus lebih semangat. Oke, siapa kita? Apa kalian semangat? Oke, sip. Itu jadikan satu, ya, poin penting di dalam kalian. Oke, ini tujuan pembelajaran kita, maka akan saya tampilkan untuk di video mengenai pembelajaran kita pagi hari ini. Itu seperti ini. Silakan dilihat. Halo adik, kali ini kita akan belajar tentang prinsip dan ancaman keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Maksudnya, penggunaan yang tidak sah yaitu penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Terdapat beberapa prinsip keamanan jaringan. Yang pertama yaitu kerahasiaan, kedua integritas atau integrity, ketiga ketersediaan atau availability, keempat authentication, kelima access control, dan keenam yaitu non-repudiation. Pertama yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan berhubungan dengan hak akses untuk membaca data atau informasi dan suatu sistem komputer. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi hanya dibaca oleh pihak yang telah diberi hak atau wewenang secara legal. Selanjutnya yaitu integritas. Integrity berhubungan dengan hak akses mengubah data atau informasi dari suatu sistem komputer. Dalam hal ini, sistem komputer dapat dinyatakan aman jika suatu data atau informasi hanya didapat atau dapat diubah oleh pihak yang telah diberi hak. Selanjutnya yaitu ketersediaan. Availability berhubungan dengan ketersediaan data atau informasi pada saat yang dibutuhkan. Dalam hal ini, suatu sistem komputer dapat dikatakan aman jika suatu data atau informasi yang terdapat pada sistem komputer dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pihak yang berhak. Selanjutnya yaitu authentication. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah benar yang orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Selanjutnya yaitu access control. Access control merupakan fitur-fitur keamanan yang mengontrol bagaimana user dan sistem berkomunikasi dan berinteraksi dengan sistem dan sumber daya yang lainnya. Yang terakhir yaitu non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya kita beralih ke materi jenis-jenis gangguan, serangan, dan ancaman keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack menjadi penyebab utama kejahatan komputer atau cybercrime. Terdapat beberapa tipe serangan terhadap security attack yaitu interception, interruption, fabrication, dan modification. Selanjutnya kita ke pembahasan yang pertama yaitu gangguan. Jenis-jenis gangguan keamanan jaringan yang pertama yaitu carding. Carding merupakan pencurian data terhadap identitas perbankan seseorang, misalnya pencurian nomor kartu kredit yang digunakan untuk bertransaksi online. Jenis gangguan yang kedua yaitu phishing. Phishing merupakan pemalsuan terhadap data resmi atau menduplikasi tampilan web asli untuk membuat web palsu. Jenis gangguan yang ketiga yaitu deface, merupakan perubahan terhadap bentuk atau tampilan website. Yang keempat yaitu hacking, perusakan pada infrastruktur jaringan komputer yang sudah ada.
Selanjutnya kita ke serangan. Pada dasarnya, serangan terhadap suatu data dalam suatu jaringan menurut jenisnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu serangan pasif dan serangan aktif. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ancaman. Terdapat beberapa bentuk ancaman jaringan, yaitu memaksa masuk dan kamus password, kedua denial of service atau DOS, yang ketiga spoofing, keempat serangan man in the middle, kelima spamming, keenam sniper, dan yang ketujuh yaitu cracker. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis ancaman sistem keamanan jaringan. Baik, itulah materi mengenai prinsip dan rancangan keamanan jaringan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Halo, Baik, setelah kalian mengetahui pemaparan yang melalui video, sekarang kita akan bikin kesepakatan atau kontrak pembelajaran. Yang pertama, selama nanti berdiskusi, kalian harus aktif di kelompok kalian masing-masing. Nomor satu. Nomor dua, dilarang untuk mengganggu dengan kelompok lain, apalagi jahil. Ya. Terus tiga, mengerjakan tepat waktu, on time. Kita harus belajar untuk on time. Yang terakhir, nah, nanti sesuai dengan kesepakatan kita atau kontrak belajar kita selama pembelajaran ini, akan saya putar pakai spin wheel siapa yang akan maju untuk tampil presentasi di depan. Ya. Jadi namamu siapa nanti yang muncul, berarti itu yang maju untuk presentasi. Yang nomor berikutnya, satunya sebagai operator, yang lainnya untuk bantu temennya dalam menjawab pertanyaan kalau misalnya kelompok lain ada yang ingin bertanya atau ada masukan dari kelompok lain. Kalian siap? Ya. Oke, kalau gitu persiapkan, silakan keluarkan smartphone kalian untuk kita pretest. Cek,
Jangan sampai akun kalian mengalami kendala. Masukkan kodenya, saya kirim di grup. Oke, silahkan cek. Oke ya, kita mulai. Kita masuk. Sudah pas 20? Pastiin kesiapan kalian. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillah. Yuk, kita mulai dari sekarang. Fokus pada soal dan jawaban. Ayo Pratista, dapat denganmu. Tak bergerak sama sekali Pratista.
Oke, kita lihat siapa top leader. Oke, tepuk tangan. Oke, Muhammad Aldi, siapa mana Muhammad Aldi? Oke, sip. Tolong pertahankan nanti pada saat untuk post test. Oke. Dari hasil pretest, kita sudah melakukan pretest, maka saatnya kita mulai untuk diskusi. Silakan ketua kelompok dari masing-masing yang sudah kalian sepakati. Sebelum kita bentuk, ya kita bentuk dulu kelompok, ya. Nanti coba berhitung mulai dari ujung sampai 4, kembali lagi ke nomor 1. Yuk, mulai berhitung. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke, sesuai dengan nomor yang sudah kalian ucapkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, ya. Oke, dalam hitungan 1 tepukan segera kalian berbenah. Ini posisi waktunya gimana? Ya, kayak kemarin. Sama. Oke. Ini samping kanan atau Ya, sama seperti kemarin. Yuk, kamu belakang? Iya, Pak. Bisa sih. Nah. Oke. Sudah? Oke, langsung. Sudah? Oke, silakan duduk. Pastiin sekarang buat kesepakatan siapa yang kalian tunjuk sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok langsung maju ke depan. Kelompok 1 paling ujung, kelompok 2, terakhir kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, terakhir kelompok 4. Oke, ini untuk silakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Oke, sebelum kita mulai diskusi, saya terangkan ada beberapa yang namanya di sini petunjuk dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, peserta didik dibentuk menjadi 5 peserta atau 5 anggota dari setiap kelompok. Sudah kalian lakukan. Nomor 2, peserta didik melakukan diskusi
untuk menentukan tugas masing-masing anggota. Jadi kalian bentuk siapa nanti yang membuat laporan, ya. Terus yang ketiga, eksplorasi, ya. Eksplorasi untuk mencari informasi di internet sesuai bahan ajar. Yang keempat, membuat laporan hasil identifikasi soal. Dan terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Jadi nanti siapapun nanti yang maju ke depan berdasarkan hasil dari spin well. Jadi kita sepakati sesuai yang ada di depan yang saya katakan tadi, sesuai dengan kontrak belajar atau kesepakatan. Baik, ada yang pertanyaan terkait LKPD? Cukup jelas? Oke, saya beri waktu agar diskusi cepat selesai dan on time. Waktu dimulai untuk diskusi. Silakan. Halo, kali ini kita akan baca Oke, diskusi waktunya 15 menit. Manfaatkan betul. Kalian harus aktif di diskusi kali ini. Ada kendala? Oke, siap. Fakri, cukup jelas? Ini ketuanya Pak. Iya. Iya, sesuai dengan spin well nanti. Sesuai dengan jarum. Ya. Ya, semua kemungkinan bisa. Berapa itu ya? Nunggu jarum berhenti di namanya siapa? 20. Kelompok 3 ya ini ya? 20%. Spin. Ya semoga aku saat ini. Tidak masalah, yang penting kalian harus berani tampil, ya, berani berbicara di depan, ya, tidak hanya satu orang toh, semuanya punya hak, ya, makanya ayo, sekarang saatnya untuk belajar, berani tampil. Ada kendala di LKPD? Cukup jelas ya? Oke, kalau sudah segera dikerjakan. Terus dibagi siapa yang untuk nulis laporan di Canva, ya, untuk bikin slide. Ini kelompok 4 ya? Ada kendala? Oke. Yang mana? Yang mana? Boleh. Boleh. Salah satu. Ya. Nggak apa-apa. Kamu buat dua-duanya nggak apa-apa. Jadikan apa 5 slide itu kamu bagi 2. Yang A itu 3, yang B ini 2 slide. Jadi kan itu bisa itu. Di intinya saja, nggak usah. Kalau bisa dua-duanya biar temanmu semuanya tahu. Jadi kan kamu ambil ini sama ini. Jadi tinggal yang lain teman-teman ambil yang lainnya. Iya. Hah? Nanti aja. Oke, kelompok 1 ada kendala? Oke. Waktunya 15 menit harus di on time ya. Dimanfaatkan 15 menit harus sudah selesai.
15 menit harus sudah selesai. Iya. Dibagi siapa yang membuat Canva? Oke. Yang di Canva untuk laporannya kamu ngambil apa? Integrasi sama ini. Sama. Yang dijelaskan di kan cuma integrasi. Di itu aja. Ya. Boleh. Ini. Availability. Mana sih? Confidentiality. Confident. Kerahasiaan. Jadi semuanya itu kalau di sistem keamanan itu mengutamakan kerahasiaan. Di bahasa lainnya adalah confidentiality. Confidentiality. Ciality. Jadi ciality. Ya, jadi ciality. Confidentiality. Harus lebih fase, bahasa asing harus confidentiality. Oke, maksimalkan waktunya 15 menit, nggak lebih. Ya, harus on time kali ini. Oh, yang anu. Kosong. Di ini Mandiri sama gotong royong. Mandiri. Confidentiality. Sudah. Ambil apa ini? Hasil risetmu apa? Sama ini. Berarti kamu ngambil yang bawah. Apa dua-duanya? Yang bawah, yang atas banyak yang atas. Coba yang bawah. Cari yang bawah. Cari yang bawah. Ya dua-duanya boleh. Ya bis, nggak apa-apa. Terlanjut. Ya bis pinter. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ini yang diambil yang mana? Poin mana? Ini ya? Yang bawah? Poin yang diambil. Oh iya wes. Affiliate. Yes. Ini kita dua-duanya, berarti nomor 2 dua-duanya diambil. Oke. Oke, pastiin untuk Canva slide-nya yang itu aja, intinya saja ya biar cukup. Nanti yang tampil sesuai dengan Spinwheel. Jadi sesuai dengan kesepakatan kontrak belajar kita tadi. Nunggu jarum. Jadi semua berhak nanti giliran untuk maju. Harus belajar. Semuanya itu harus belajar speak up. Harus belajar ngomong di depan. Ya, harus ngomong di depan, harus berani, harus punya keberanian. Tidak hanya satu tok, kasihan satu tok. Kita nggak tahu ya, yang namanya keberanian itu harus kita tanamkan mulai sejak sekarang. Ya. Nanti nunggu nanti sesuai dengan jarum berhenti di siapa. Ya.
Oke. Oke, sip. Oke. Oke, Fahri. Ya. Fontmu agak besar sedikit. Ya, sip. Nah, hip. Tuh cara kerjanya. Tulis. Kalau nggak cukup di bawahnya atau di baliknya nggak apa-apa. Sudah selesai cara kerja. Kalau nggak cukup di baliknya. Nah, sip. Apa? Yes. Ability. Harus lebih fase loh. Nanti kalau tampil di depan siapapun nanti punya kesempatan yang sama untuk tampil di depan. Ya. Ability. Ya. Ability. Oke, sip. Cepet. Siapa yang buat? Pasita. Nanti yang tampil bukan berdasarkan tunjuk, tetapi berdasarkan dari jarum di nama siapa yang berhenti. Nanti kita tampilkan nanti di slide. Kurang 8 menit. Yuk, sebelum tampil depan. Kurang berapa nomor? Oke. Nomor berapa sekarang? Nomor 3. 3. Ya, wis ya. Iya 3. Oke. Cek. Iya. Cek. Mana? Nomor? Cara kerja dari sebuah kesediaan adalah oh ini dah. Tekun.
Cara kerjamu mana? Ada harus step ya cara kerjanya ya. Step by step. Kamu ambil cara kerja ini loh. Oh. Iya. Oke. Jadi cara kerjanya dari 1 availability beroperasi meskipun terus coba kamu browsing cara kerja availability. Cara kerjanya gimana? Cara kerja ini nomor 3 itu cara kerjanya dari sistem keamanan jaringan ya, yang sudah kalian analis nomor 2. Jadi coba Denis kamu cek cara kerja sistem keamanan jaringan dan telekomunikasi. Rujukannya di nomor 2 yang sudah kamu analis. Kok gini sih? Availability, bukan AV. Availability. Availability. Nah, itu cara kerja. Ini cara kerjanya sistem jaringan ya, sistem keamanan jaringan. Yang rujukannya nomor 2, bukan di yang nomor 2 itu. Harus dibedain. Cara kerja sistem keamanan jaringan dan telekomunikasi, bukan yang nomor 2-nya. Cara kerjanya itu di nomor. Ya, nomor 3. Ya, siapa? Ini tambah pro open. Ya, wes. Oke, sip. Oke, cara kerjanya ini. Ini loh, sip. Cara kerjanya availability kamu tulis. Sudah. Availability, oke sip. Ya, benar. Ya, sudah cukup. Ya, Saya taruh di sini. iya, beri baliknya. Cara kerja keamanan yang kita Iya. Cara kerja pastiin. Sudah selesai. Ayo segera dibuat. Yuk 5 menit lagi. Sudah selesai. Oke, siap-siap. Oke. Pak Kri, sudah bapakmu? Gotong royong. Oke, sip. Keren kan materinya? Mantap. Oke, aman. Sudah. Tinggal berapa nomor? Slide, mari. Sudah selesai semua? Aman. Oke, sip. Tinggal kelompok 4. Cukup. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sekalian buat ini kesimpulan. 4 sudah. Oke, sip. Nomor 4, oke. Yuk, 2 menit lagi. Nomor 4, sudah cukup. Sudah. Yuk. Oke, nomor 4 sudah. Tinggal berapa? Oke, ayo agak cepet. Oke, yang set panselnya sudah. Pansa? Dilip sudah. Berapa?
maju slide. Oke. Sip. Oke, dah kita masuk berikutnya untuk penyajian hasil karya. Jadi siap-siap kelompok 1 kalian pilih. Oke, kelompok 1 dulu. Nama kelompoknya satu-satu, saya tulis. Sebentar. Oke. Al-Abiyu. Berikutnya. Hah? Esmailo. Oke. MLD. Lanjut. Pratista. Tania. Oke. Sesuai dengan kesepakatan ada 5 ya. Nanti yang tampil untuk presentasi di depan berdasarkan dari spin wheel jarum yang berhenti di nama, berarti itu yang tampil di depan sesuai dengan kesepakatan kita di awal atau kontrak belajar kita di awal. Oke, kita mulai. Oke, Tania, salat. Oke, coba. Berarti pilih 1 sebagai operator. Oke, Esma ya. Ya Pak. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok 2 silakan geser. Kita yang 3 di depan. Di tata di bangku itu. Ini tasnya. Oke. Oke, 1 operator, yang lainnya duduk di sini. Oke, ditata. Nah, cara gesernya langsung itu pakai pas. Tasnya di grup. Tasnya kirim di grup. Pencet ini kan. Ya, ini. Baiknya. Kirim di grup. Saya mau kirim. Ke bawah, kiri kanan. Jadi, kau pencet lagi nanti saya ke bawah. Jadi misalnya ini kan kalau klik kanan nanti nama kelompok. Kelompok 1 kirim di grup. Cuma kelompok tolong dikirim hasil slide-nya. Kelompok 2 sekali dikirim. Kelompok 3, kelompok 4. Ini yang sudah masuk kelompok berapa? Tulis kelompoknya. Kelompok 2 masuk, kelompok 1. Masih 1 dikirim. Oke, yuk semua. Tinggal kelompok 3 sama 4 sudah masuk. 3.
kelompok 1. Sini semua. Sini tak ajarin kamu. Kamu mana? Kelompok 1 Pak, paling atas. Ini lah. Ini tak? Bukan. Bukan Pak. Itu ini. Ini ya? Ini atasnya ini. Nah ya itu. Ini tak? Iya Pak. Oke. Kamu tinggal ini toh. Ini untuk pindah-pindah. Sudah habis. Ini toh, ini loh. Ini hanya ini toh. Nah ya. Ya. Oh, iya. Oke, sudah duduk. Oke, kita mulai. Untuk yang lainnya tolong diperhatiin. Lainnya tolong diperhatiin. Pinjam pulpen. Tania pakai mic. Halo. Halo. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rani Azahra dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil riset dari kelompok kami. Hasil riset dari kelompok kami yaitu integrity dan confidentiality. Pengertian integrity. Prinsip keamanan jaringan yang pertama adalah integrity atau integritas. Integritas yang dimaksud dalam keamanan jaringan adalah integritas data, di mana data yang ada dalam sebuah sistem informasi yang terhubung dalam sebuah jaringan hanya bisa diubah oleh pihak yang memiliki wewenang legal saja. Pengertian confidentiality. Prinsip utama dalam keamanan jaringan adalah kerahasiaan atau confidentiality. Hal ini memastikan bahwa data, pesan, atau perangkat sistem hanya dapat diakses oleh orang yang berhak dan informasi di dalamnya bersifat rahasia. Cara kerja confidentiality dan integrity. Confidentiality bekerja menjamin data dan informasi hanya diakses oleh orang yang berhak. Integrity bekerja melindungi keaslian data dan informasi dari modifikasi yang tidak sah. Kesimpulannya, sederhananya, data tidak boleh dilihat oleh pengguna yang tidak sah, dilindungi dari gangguan, dan tersedia bagi mereka yang memiliki hak untuk melihatnya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya untuk sesi tanya jawab. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 atau kelompok 1 dulu? 4, oke 4. Kenalkan, nama saya Melani Ayu dari kelompok 4. Ini saya lanjutkannya. Bagaimana cara kerja confidentiality? Baik, saya lanjutkan dan menjawab pertanyaan ini. Dalam kerja confidentiality adalah menjamin data dan informasi yang diakses oleh orang. Cukup, kelompok 4. Cukup. Oke, kelompok 1. Bagaimana integrasi melakukan melaksanakan tugasnya.
Baik, saya Muhammad Aldi Maulana Amar ingin menjawab. Oke, silakan duduk. Cara kerja integriti melindungi keaslian data dan informasi dari modifikasi yang tidak sah. Cukup. Terima kasih. Oke, sudah cukup. Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 silakan. Baik, saya Al-Abdi Wisandaya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laili. Data pesan sistem perangkat hanya boleh diakses oleh orang yang berhak. Baik, cukup. Sudah cukup. Oke, cukup ya. Kelompok 1. Baik, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaplaus. Baik, yuk kita spin lagi untuk kelompok 2. Nama dulu. Halo Bang. Baik, kelompok 2. Sebutkan nama. Siap, positif. Fikri, Denis, Bagas, Aida, sama Aini. Gini. Oke, sudah siap? Kok itu? Aida sama Aini. Oke ya, sudah siap ya? Yuk, Positif aku. yang tampil untuk menyajikan hasil karya kelompok 2 dimulai dari sekarang. Yo. Belas. Kelompok 2. Gini kan ya? Oke, slide-nya saya siapkan. Iya, Cak. Apa? Males deh. Siapa yang operator? Segera ke depan, Denis. Loh, ketutupan. Tinggal gini toh, Denis. Ih, malu. Ini nih, ini. Ya. Hah? Pakai ini toh. Kalau mau Kalau mau ganti slide. Kamu tadi Iya. pakai itu. Kenal sama kamu. Oke. Males deh. Apa rek? Apa? Kau usah guyu-guyu, males. sesuai porsi. Males. Rani, kamu tadi pakai baca juga? Ini soalnya. Nggak usah. Iya. Saya bilang sah. Hah? Mana sih? Ya. Loh, lagi. Sama, sampai namanya sama. Oke, sudah? Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Aida Rahmawati dari kelompok 2 ingin menyajikan materi tentang sistem keamanan jaringan telekomunikasi. Riset prinsip dasar keamanan jaringan telekomunikasi pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu availability atau ketersediaan data, dan juga confidentiality atau kerahasiaan. Setelah mendapatkan hasil itu, selanjutnya yaitu analisis tentang prinsip dasar sistem keamanan jaringan telekomunikasi. Yang pertama ada availability, juga merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Dalam prinsip confidentiality, sebuah data hanya bisa akses oleh orang yang memiliki hak dan informasi yang ada di dalamnya bersifat rahasia. Cara kerja keamanan jaringan dan telekomunikasi. Cara kerja dari sebuah ketersediaan atau availability adalah peluang di mana komponen dapat beroperasi meskipun sebelumnya komponen tersebut pernah rusak dan telah diperbaiki pada kondisi operasi yang normal. Cara kerja confidentiality atau kerahasiaan untuk menjamin akses kerahasiaan data atau informasi. Kesimpulannya yaitu kita bisa mengetahui prinsip dasar sistem keamanan jaringan telekomunikasi pada teknik jaringan komputer yang berupa availability dan confidentiality. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, tunjuk jari. Oke, kelompok 3. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kesha. Karena sebuah data informasi yang disimpan dalam servis harus dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pemiliknya. Sudah cukup. Oke, kelompok berikutnya cukup. Ada lagi? Kelompok 4, silakan. Saya akan menjawab tadi pertanyaan kelompok 4. Prinsipnya adalah sebuah data hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki hak dan informasi yang ada dalamnya bersifat rahasia. Nah, cukup. Oke, cukup ya. Yuk, berikutnya. Apa 1? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Availability adalah ukuran dari kinerja sistem dan ukuran efek gabungan dari reliability. Sudah cukup? Ada lagi? Oke, kalau sudah cukup, silakan ditutup. Oke, berikutnya. Yuk, persiapan kelompok 3. Nama dulu. Terus. Sudah? Oke, kelompok 3 diperhatikan. Yang terpilih untuk ambil di depan sebagai berikut.
Kelompok 3 apa yang mana? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Roma Ramadhani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Fahri Umar Hidayat, yang kedua ada Krisna Akbar, yang ketiga ada Karisa Ayu, yang keempat ada Keisha Nadia Putri. Di sini hasil risetnya ada 2. Yang pertama integrity, yang kedua akses kontrol. Hasil analisis, integrity merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Cara kerja integrity adalah integritas dalam bekerja digambarkan dengan sikap tidak ragu, menunjukkan rasa hormat kepada atasan dan rekan kerja. Selalu menghormati orang lain merupakan salah satu ciri dari seorang yang memiliki integritas tinggi. Kesimpulan, integrity adalah kompas yang mengarahkan perilaku seorang. Integrity adalah gambaran keseluruhan pribadi seorang. Baik, silahkan kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Oke. Yang bertanya silakan dicari. Oke, kelompok 1 ada. Oke. Baik. Keamanan informasi harus menjadi perhatian semua pihak di dalam organisasi, manajemen dan karyawan maupun di luar organisasi, termasuk pelanggan, mitra kerja, dan pemegang saham yang seharusnya bertanggung jawab secara penuh dalam proses keamanan informasi. Sudah cukup? Oke, kelompok 2 silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena keamanan jaringan adalah pondasi yang sangat penting untuk dunia digital yang semakin terkoneksi. Sudah cukup? Terima kasih. Oke, kelompok 4 silakan. Apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan keamanan atau Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hal apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan keamanan pada sebuah jaringan, yaitu gunakan kombinasi password yang rumit, perbarui sistem operasi OS secara berkala, lakukan audit keamanan jaringan. Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Lanjut. Dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, beri aplaus. Next bro. Roll. Oke, kelompok 4. Nama?
Enggak, tiga ya. Mau dari keren. Mana mau berdoa keren kami. Ikut. Bagus banget ya. Baik guys. Bagus banget. Lu. Semangat sekali. Malam-malam. Oke, baik. Malam. Tolong kelompok 4 diperhatikan. Yang akan tampil sebagai Mana kalau dia mulai warna baru. Oh, ayo. presenter atau penyaji hasil karya sebagai berikut. Males jangan dimau kelem Korea. Itu pensi. Assalamualaikum. Ini ya. Oke, tinggal ini aja ya. Apa ini? Kelihatan. Yes. Yuk, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil riset kami, yaitu prinsip dasar sistem keamanan integriti. Dalam keamanan informasi, integriti atau integritas mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Langkah-langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi. Cara pencegahan. Untuk mencegah modifikasi informasi yang tidak diinginkan dan untuk memastikan bahwa informasi dapat dipulihkan kembali jika diubah oleh pihak tidak sah, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa Anda lakukan. Ya, beberapa diantaranya seperti mengontrol akses pengguna, prosedur backup and recovery, dan input validation. Cara kerja sistem keamanan integriti. Perlu Anda ketahui, cara kerja aspek perlindungan integriti tidak hanya akan melindungi keakuratan informasi dari serangan hacker, namun juga mencegah perubahan informasi yang tidak disengaja. Contohnya seperti kesalahan pengguna atau kerusakan sistem. Manfaat integriti, yaitu menjaga konsistensi, menjaga kebenaran data, dan menjaga kualitas data. Sekian, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kelompok 2, silakan. Apa yang dapat dilakukan kiri? Oke, Niki, dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Rati Niki Ismail dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu apa yang dapat dilakukan untuk membangun integritas dalam diri. Nah, 1. Memberikan contoh yang baik, pendidikan tentang integrasi, dan membangun kesadaran. Apakah sudah cukup? Oke, berikutnya kelompok 3 dulu. Terima kasih sudah bertanya. Saya Lalu Dwi Rahmawati akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Yang pertama yaitu menetapkan nilai-nilai Anda, diri adalah jujur, sabar, dan dapat dipercaya, serta menghargai orang lain. Cukup, Bapak 3. Baik, terakhir, Bapak 1, silakan. Apa yang dimaksud dengan integritas dalam adalah informasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mewakili untuk menjawab. Integritas yang dimaksud dalam keamanan jaringan adalah integritas data. Baik, apakah cukup? Cukup? Cukup, oleh. Terima kasih. Oke. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, setelah kalian sudah tahu setiap kelompok sudah menyajikan hasil karyanya, dari semua tadi masukan-masukan dari kelompok satu, masukan dari kelompok yang lain, jadi kalian harus menyempurnakan, jadilah sebuah satu materi yang utuh. Jadi kelemahan, kekurangan dari kelompok satu akan diperbaiki dapat masukan dari kelompok 2 maupun kelompok 3 maupun kelompok 4. Baik, sebelum kita masuk ke postes, maka sesuai dengan isyarat tepukan segera untuk merapikan tempat duduk. Kita akan masuki untuk postes. Oke, dimulai sekarang. Wah, konflik. Oke, silakan. Di grup. Makannya mana? Kalau bisa
Sudah semua kondusif. Sudah 20. Yuk kondusif, persiapan. Siapa yang belum? Sudah? Hello? Hello, hello. Oke, kita mulai. Oke, siap. Alif, Umar, ikonmu. Kita mulai fokus di post test. Rania belum, Rania.
Rania, tolong dicek lagi, Rania. Tolong dicek lagi. Sudah selesai semua? Ini, kamu lihat di anu. Ini mulut. Ini loh. Kurang satu. Ini yang kurang satu ya. Oke. Kita lihat the winner untuk post test kali ini. Oke, Aida. Silakan. Oke, untuk proses sudah kalian lakukan, maka saatnya kita untuk mengevaluasi dari pembelajaran sistem keamanan jaringan ini sangat diperas kita, sangat diperlukan. Kenapa? Satu, untuk keamanan dari sebuah data. Jadi apa? Satu, di ancaman yang namanya kasus. Jadi kasus itu tiba-tiba uangmu disimpan, yang bisa bentuknya itu 1 juta tinggal sanksi. Padahal kalian tidak ngapa-ngapain, ini yang namanya kasus. Yang lebih parah dalam sebuah keamanan jaringan itu ancaman dari hacker. Jadi hacker ini dia sifatnya itu untuk merusak dari jaringan. Oke, bisa bantu saya untuk menyimpulkan materi yang ini? Silakan dilihat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang sudah kalian buat tadi. Silakan. Silakan disimpulkan. Fakri. Oke, siapa? Bantu untuk simpulan. Jangan. Atau jadi silakan. Ayo, segera. Kesimpulan dari ini. Kesimpulannya yaitu kita bisa mengetahui dasar sistem keamanan jaringan dan identifikasi pada teknik jaringan pada teknik komputer yang berupa availability, ketersediaan, dan confidentiality. Oke, jadi yang namanya kerahasiaan itu yaitu apa yang tadi? Confidentiality. Oke, itu sangat penting. Dalam sebuah keamanan jaringan, kerahasiaan itu prioritas nomor 1. Oke, untuk itu hari ini kalian sudah paham betul dari mulai dari sistem keamanan jaringan itu yang tadi awal yaitu tersini ya, yang kedua apa? Yang ketiga oke, dan itu semua harus ada di dalam sebuah keamanan jaringan. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau cukup maka hari ini kita tutup ya. Sebelum kita tutup maka ketua kelas silakan untuk duduk sebelah. Pembelajaran hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa.
tinggal di checklist di setiap icon yang sudah kalian lihat. Yang biasanya favorit kalian icon nama kosongi, kelas kosongi. Maka yang hanya ada yang harus kalian isi itu hanya kelas 10 DKJ 1. Kenapa? 1. Agar kalian lebih bebas untuk mengisi lembar refleksi dan menjaga independensi dari setiap siswa. Baik, tolong dimati sekarang. Kelasnya diisi nama kosongi. Oke, kalian isi, saya akan beri waktu 2 menit. Yang belakang tolong diambil. Kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fir. Saya tinggal. Terima kasih.